Halo, cerita dari Bengkulu. Kemarin kita lihat beberapa destinasi wisata di Bengkulu. Pertama kita pergi ke tempat habitatnya bunga Rafflesia arnoldi. Itu adanya di daerah Tapak Menanjung, tidak jauh dari tempat tinggal adik saya di Nakau. Kenapa? Enggak. Terus dari sana, dari pinggir jalan, kita parkir di pinggir jalan di Tapak Menanjung, terus kita ke tempat habitatnya bunga Rafflesia. Itu jalan menurun dengan terjal, tempat terjal, jalannya curam, di lembah letaknya, di lembah bukit ya letaknya bunga Rafflesia. Itu jalan menurun selama kurang lebih 10 menit menurun. Seru juga sih, seru juga, jalannya menantang banget dan bener-bener masih nature, nggak disentuh sama kemajuan teknologi, nggak, masih alam, bener-bener hutan lindung. Jadi tempatnya bunga Rafflesia itu di hutan lindung daerah Tapak Menanjung, itu ada kurang lebih 20 hektar itu habitatnya bunga Rafflesia. Dan kemarin ada yang berbunga, jadi kami coba untuk ke sana. Seumur ini yang asalnya mama dari Bengkulu, papa dari Bengkulu, dan pernah tinggal di Bengkulu, belum pernah lihat bunga Rafflesia. Kemarin akhirnya nekat ikut turun ke jalan, ke jurang untuk melihat, ke lembah untuk melihat bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia sedang mekar, keren, bagus banget. Kecil sih tapi bunga, jadi bunga Rafflesia juga macam-macam, ada yang besar, ada yang kecil. Nah kemarin kebenaran dapat yang kecil. Bagus bunganya. Terus dia kasih tahu sama penjaganya bahwa bunga Rafflesia itu dia pertamanya bibitnya seperti kol kecil ya, seperti bunga kol gitu, kecil gitu. Nanti lapisannya itu lapisannya lepas, nanti dia membesar lagi, lapisannya lepas sampai beberapa kali mereka membesar, lapisannya lepas, terakhir lapisannya itu yang bunga Rafflesia akan menjadi bunga Rafflesianya. Jadi kurang lebih 30 atau 20 kalian gitu loh, lepas kulitnya itu baru jadi kelopak bunga Rafflesia. Keren. Nyamuk masih banyak banget, tapi kemarin nggak ketemu pacet sih karena pakai sepatu ya, sepatu olahraga. Keren sih, enak, pakai tongkat kiri kanan takut kepleset. Terus ada jalan curam juga di tebing gitu ya, pegangannya dengan tali. Seru banget, talinya baru dibikin mendadak karena ada bunga Rafflesia aja, jadi bukan permanen. Seru sih, menantang banget kemarin. Terus dari sana kita jalan-jalan lagi, ada jalan baru ternyata menuju ke Payang. Jadi melewati jalan yang bagus, hotmix gitu ya, kiri kanannya ada hutan cemara, bagus juga tuh. Foto-foto juga di sana bagus tuh, kalau misalnya matahari terbenam atau matahari terbit kali ya, bayang-bayang di antara pohon cemara itu bagus juga tuh. Terus dari sana kita langsung ke Kabawetan. Ekspektasi saya Kabawetan seperti yang saya datangi beberapa tahun yang lalu, masih bagus itu kan fasilitasnya. Waktu itu ternyata baru dibangun. Begitu datang kemarin, wow, jelek, kotor, tidak terawat, sampah di mana-mana. Seheran tuh. Kenapa ya? Mereka juga bingung kali ya, para wisatawannya mau buang sampah di mana, karena nggak ada tempat sampah, nggak disediakan tempat sampah, jadi mereka buang sampah sembarangan. Dan di toiletnya juga tidak ada sirkulasi sama sekali, toilet umumnya mereka tidak menerapkan standar toilet umum Indonesia. Kan ada standar toilet umum Indonesia, harusnya itu diterapkan gitu loh, apalagi untuk daerah-daerah tujuan wisata. Keren sih Kabawetan, untuk healing sih oke lah ya environmentnya, tapi lihat fasilitasnya sedih, kotor, tidak terawat, padahal baru beberapa tahun loh saya datang ke sana, masih bagus banget itu Kabawetan. Kemarin saya datang kecewa Pemda, atau mungkin tidak ada Pokdarwisnya ya. Harusnya di daerah tujuan wisata tuh dibentuk kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Jadi mereka yang aware sama tempat destinasi wisata gitu loh. Mereka aware, jadi mereka menjaga. Kalau tempat destinasi wisatanya itu kotor, jelek, pasti wisatawan nggak akan mau datang lagi sana karena kesannya udah negatif, kesannya udah jelek duluan. Tapi kalau tempat wisatanya itu, tujuan wisata itu dirawat bagus gitu, ada Pokdarwisnya yang aware terhadap lingkungan di tempat wisata itu, pasti orang akan terkesan, bagus ya, akan datang lagi gitu kan. Tapi karena tidak terawat, lama-lama orang tidak akan datang dan akhirnya terbengkalai. Sebaiknya kalau pemerintah membuat satu fasilitas umum, harusnya sosialisasi dulu.
diajak dulu rembukan masyarakat di sekitar, dibentuk dulu kelompok sadar wisatanya. Jadi mereka aware, mereka peduli terhadap apa yang nanti akan dibangun oleh pemerintah. Mereka merasa diajak gitu loh. Kalau ini mungkin ya, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin karena mereka dapat fasilitas dari pemerintah langsung dibangun aja. Nih saya bikin fasilitas gitu. Tapi mereka tidak diajak rembukan, mereka tidak diajak bergabung atau bersama merasa memiliki, ya gitu jadinya. Jadi percuma aja, sayang, duitnya terbuang, hasilnya tidak maksimal, sayang sebenarnya. Tapi nggak terlambat sih kalau memang Pemdanya atau masyarakat di sananya juga mulai aware, atau Pemdanya juga ngajak masyarakat, sosialisasi ke masyarakat pentingnya pariwisata untuk masyarakat itu, mungkin mereka juga mau. Tapi karena mereka masih nggak tahu ya, informasinya masih kurang kali, dia pikir kali wisata itu ya untuknya pemerintah, bukan untuk masyarakat sekitar ya, jadinya begitu, terbengkalai. Terus kecewa juga sih, tapi ya mau dibilang apa, udah kejadian kotor. Fasilitasnya masih ada, cuman kotor, banyak yang rusak. Dan toilet umumnya juga wow, tidak ada sirkulasi udara sama sekali. Oh, kita Indonesia ini kan matahari nggak perlu pakai lampu kan, kamar mandi kan. Buka aja atapnya tuh, atap yang transparan, kena sinar matahari. Jendelanya buka aja gede-gede biar ada sirkulasi udara. Jadi kan udara tuh nggak ngumpul di kamar mandi. Kamar mandi umum, toilet umum itu kan tempat yang paling beresiko. Semua orang dengan latar belakang penyakit yang berbeda tuh masuk ke sana, meninggalkan jejak di sana. Kalau sirkulasi udaranya nggak bagus ya nggak bagus juga untuk kesehatan pengguna yang lain gitu. Terus tadi diajak lagi sama adik, yuk kita lihat ke Sungai Suci. Dulu image saya Sungai Suci itu sungai, ternyata pantai, dan keren sih, keren banget sih. Cuma itu tadi nggak ada sentuhan ininya. Terus akhirnya saya ngomong sama ada salah satu orang namanya Pak Ujang, ngobrol-ngobrol sama dia, diskusi. Ternyata ada Pok Darwis sudah dibentuk di sana, tapi nggak maksimal karena mereka nggak tahu mau ngapain, mau kerjanya untuk apa gitu loh. Jadi cerita-cerita apa sih Pak keluhannya gini-gini ya. Mereka butuh signage ya untuk rambu-rambu. Aku lihat juga tadi fasilitas itu kan di daerah pinggir laut ya, tebing. Tapi pengamannya tuh untuk turis tuh nggak safety, cuman tali dan banyak yang udah putus-putus. Saya ngobrol-ngobrol tadi sama Pak Ujang, coba deh dikuatkan lagi, diaktifkan lagi Pok Darwisnya, nanti bikin proposal apa yang dibutuhkan, apa yang mereka butuhkan untuk pelengkapan dari tujuan wisatanya, daerah wisata itu, kirim langsung ke kementerian. Karena kementerian kan ada destinasi tujuan wisata kan, ada bagiannya, karena biasanya dibantu sama. Jadi diskusi sih sama Pak Ujang itu. Sebenarnya bagus loh Sungai Suci itu. Cuman masalahnya Sungai Suci itu di pinggir pantai ya, sedangkan agak kesana dikit itu kebun sawitnya para pejabat. Jadi agak susah juga mereka untuk perluasan. Gak usah perluasan, kayaknya sih dimaksimalkan aja servisnya, menjadi service excellent. Oke, punya tujuan wisata Sungai Suci. Bengkulu banyak kok potensi untuk wisata, cuman nggak tahu kenapa ya, kurang kali ya. Ini macam-macam wisata tuh bisa diadakan di Bengkulu. Wisata agri, wisata alam, wisata religi, heritage wisata mais bisa juga. Sekarang kan di Bengkulu sudah ada hotel berbintang, sudah ada restoran masakan internasional, sudah ada taksi, udah oke punya Bengkulu dibikin daerah mais. Untuk bikin event-event seminar atau event internasional bisa juga dibikin di Bengkulu karena fasilitas penunjangnya sudah ada. Tinggal ya dicolek aja kali Pak Helminya ya. Nanti kapan-kapan aku ngobrol sama Pak Helmi. Nah ini calon investor nih, calon investor Sungai Suci loh Wan. calon investor. Ternyata Sungai Suci itu masuk wilayah Bengkulu Tengah loh. Baru tahu aku. Dulu Argama Utara ya. Ya mudah-mudahan Bengkulu bisa maju kok, PAD-nya bisa meningkat melalui pariwisata. Bikin service excellent di tujuan wisata di daerah destinasi wisata Bengkulu. Iya, sabta pesonanya diterapkan, pasti berhasil.